Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi yang kami pilih, yaitu Asas Belajar Sepanjang Hayat. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, aku Naila Ratri, aku Nadia Trianti Agustin, sebagai perwakilan dari kelompok kami yang dua diantaranya adalah Hinyo Yekti dan Arya Bintang. Nah, kita langsung lanjut ke pengertian terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari asas sepanjang hayat. Nah, asas sepanjang hayat sendiri adalah proses belajar yang tidak hanya terhenti pada pendidikan formal, tetapi bisa berlanjut hingga ke pendidikan informal maupun non-formal. Nah, di sini pendidikan sepanjang hayat itu tidak terpaku pada usia, tapi kepada kehidupan manusia hingga akhir nanti. Kemudian kita lanjut ke ruang lingkupnya. Yang pertama yaitu sumber belajar. Sumber belajar sendiri tidak hanya dari buku maupun guru, tetapi kita juga bisa belajar dari pengalaman ataupun dari teknologi digital sekarang. Yang kedua ada waktu kehidupan. Nah, waktu kehidupan ini menjelaskan sendiri bahwa asas sepanjang hayat itu belajar dari kita masih bayi hingga kita tua nanti. Untuk yang ketiga yaitu tempat. Nah, di tempat ini kita tidak hanya belajar di pendidikan formal seperti sekolah, tetapi kita juga biasa belajar dari pendidikan informal berupa seminar dan pendidikan non formal yaitu dari lingkungan masyarakat dan keluarga. Nah, kemudian terakhir juga ada bentuk pendidikan. Nah, bentuk pendidikan sendiri seperti yang pertama yaitu dalam lingkup formal, yaitu seperti SD, SMP, SMA, maupun universitas. Nah, untuk yang kedua yaitu informal, seperti dalam seminar dan kepelatihan. Yang ketiga yaitu pada non-formal, yaitu pada lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pengalaman diri kita sendiri ataupun orang lain. Ya, baik. Nah, kemudian ada fungsinya nih. Fungsinya apa aja sih? Yang kita dapatkan adalah ada 5 fungsi yang utama. Nah, yang satu ya, membekali keterampilan jangka panjang. Yang kedua, mendorong kemandirian belajar. Yang ketiga, membentuk pribadi belajar yang menjadi pembelajar sepanjang waktu. Yang keempat, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang kelima adalah mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan. Nah, contoh implementasinya sendiri nih, gimana sih contoh implementasinya itu? Nah, dari sini kita ini ada drama. Nah, drama ini menggambarkan kenyataan dalam dunia pendidikan dari guru dan murid yang kita sama-sama memiliki struggle. Nah, di dalam drama ini nanti kita akan menyaksikan bagaimana sih proses seorang guru dan murid ini dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan prinsip asas belajar sepanjang hayat seperti itu. Nah, cukup sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini silakan menonton video asas sepanjang hayat dari kelompok kami. Selamat menonton. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, niki kita bakal senang bebarannya dulu, gawe proyeknya. Nah, tapi sik yo, aku sik apa iki kan mau gak tenan yo yo. Sabar yo. Aku kayak gini. Sampai SMP kan SMA, aku sempat tinggi, aku bingung kalau aku lagi anak, kita sama itu kan, oke, kalau aku lagi bisa yuk, pas SD, ada bikin orang, kalau SMP, aku kayak lagi, dulu mana SMA, tambah aneh, terus aku dulu kayak kuliah mulai guys, kuliah. Iya, ternyata ya kalian kode kalau kesulitan ya. Nah, terus apa ya kesulitan ya? Laras, pulang nggih, rasa sekolah itu mboten aku kan belajar sinau materi itu mboten, tapi nggih belajar tentang lingkungan enggak niku nggih aku. Langgan aku, oke, saben jenjang itu nggak abot. Iya, aku yang ngerti. Padahal aku yang kudu nek kowe. Sajoki aku itu anyar iki yo. Aku kudu belajar meneh.
ya betul adaptasi meneh, ada salahnya, ada bingungnya, ya bodoh aku ya belajar meneh. Inggih kula leres. Nah tapi saya ini aku saya kenapa ini kan aku bertanya dulu ya. Ngapunten kula bantu gimana laptop. Oke, monggo. Oh iya, semuanya ada ya. Kau, kamu udah kuliah nanti loh. Aku ini kok bingung kok. Makanya yo aku nih yo bingung ada kuliah di Undi makanya yo bukan itu hanya beda aja ambil sekolah sistemnya apa meneh pelajarannya barang itu yo beda kan. Dok, wis ora usah besulo. Urip iku ya pancen koyo ngene. Kudu adaptasi karo zaman iki lho saiki. Iku wae. Iki. Masa yo ono resep online ngene iki, iku yo kudu ngikuti zamane. Lah mulane kowe sampe uga kudu wani maju, kudu wani tarung, pancen gak adekane saiki koyo ngene. Untuk wah, kene Bu saiki aku ibu karo guru-guru ya kudu sinau maneh kudu utang di mana kudu. Iya, itu ya wes sing semangat. Ora usah besulo, ora usah bingung. Wes pokok wani maju. Inggih Bu. Mantap teman ya. Iya. Assalamualaikum. Jar kayak siapa ngomong sopo ya? Sopo? Loh, ada tamu kan, Jar? Tolong aja buka ngomongnya, Jar. Iya Bu. Oh, Lara. Wonten apa Ibu? Aku mau tahu Pak Ijiman. Tadi dari Pak Ijiman yang mau sampai tidak tuh ini. Iya, leres Bu. Iya kula. Loh, Bu, monggo ngebet. Ya Allah. Ya Gila. Ya Allah, nggih monggo monggo. Ya Allah, kira pun tetap. Aku ngebet pinarak gue. Monggo. Iya, Bu, ya Allah, kok ada tuh mungkin. Iki anak ini gak apa-apa. Iki sekitaken, Ya Allah. Iya, kan kula tak. Tapi dia ini sama tadi Aisyah itu loh. Orang dia ngapun. Oh iya, dia kalau lagi ya dia. Dia kalau ngomong ya. Itu lucu. Sinau kali anjar. Zaman perkuliahan kuliah. Kamu kuliah. Susah bukan deh. Perkuliahan itu pripun makin itu dereng Pak Mbak sangat. Ya kan itu sekolah kali perkuliahan itu di berat tuh. Kalau gitu tolong deh arah-arahnya itu Bener Bu. Kalau ngomongnya tepat. Bingung iki pripun kuliahe niku. Nami guru bentuk adewe niki malah kuliah ngoten Bu. Sambil belajar bareng ngoten. ya tadi tak uji tapi aku saiki aku ya bener tuh nggak tahu ini oleh toh Nggih Bu kan. aku ini mau kan aku iki toh ini nyelang laptop ibu Pak Jinan nah ini saya kan kalau dewe aku iso iki apa kan ini lo kalau larang caranya juga aplikasi Oh iya nggih. mulai dan vaksinasi Ore Pak Sinau.